Selanjutnya bab yang kelima itu penjelasan tentang syarat dan rukun waris. Langsung saja latar belakang. Hukum waris Islam adalah bagian penting dari fikih muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Tujuannya agar pembagian harta adil serta memperhatikan hak keluarga dan realitas sosial seperti kasus anak angkat, janin, dan murtad. Yang kedua, syarat kewarisan. Itu ada 3 syarat utama waris. Yang pertama, pewaris. Yang pertama, pewaris sudah wafat. Yang kedua, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal. Lalu yang ketiga, ada hubungan sah antara keduanya, nasab, pernikahan, atau wala. Tanpa syarat ini, pembagian warisan tidak sah. Jadi ada 3 syarat kewarisan. Lalu yang ketiga ada rukun kewarisan, yaitu terdiri dari pewaris, ahli waris, harta warisan. Jadi pembagian dilakukan sesuai ketetapan Allah, bukan keinginan pewaris, kecuali melalui wasiat maksimal seperti sepertiga harta. Jadi maksimalnya itu sepertiga harta. Yang keempat ada sebab kewarisan. Ada 3 sebab utama, yaitu nasab, hubungan darah. Yang kedua, pernikahan yang sah. Lalu yang ketiga, wala, hubungan karena memerdekakan budak. Jika tidak ada ahli waris, maka diserahkan ke Baitul Mal. Yang kelima, penghalang kewarisan, hal-hal yang menggugurkan hak waris, yaitu pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Lalu yang keenam, status janin dalam kewarisan. Janin berhak waris jika sudah ada saat pewaris meninggal dan lahir hidup. Jika lahir mati, haknya gugur menjadi waris. Bagian janin ditahan dulu sampai lahir, jelas jenis kelaminnya agar tidak merugikan ahli waris lainnya. Yang ketujuh, kedudukan anak angkat. Anak angkat tidak otomatis mendapat warisan karena tidak ada hubungan nasab. Namun bila diberi melalui wasiat wajibah, itu maksimalnya 1/3 harta atau hibah semasa hidup orang tua angkatnya. Yang ke-8, kedudukan orang tua angkat. Orang tua angkat juga tidak berhak atas warisan anak angkat. Mereka hanya bisa menerima harta melalui wasiat wajibah, bukan sebagai ahli waris yang sah. Yang ke-9, analisis kasus murtad. Orang murtad kehilangan hak waris karena Islam hanya memperbolehkan warisan antar sesama muslim. Namun dalam praktik di Indonesia, keadilan kadang ditempuh lewat wasiat atau hibah untuk menghindari konflik keluarga. Yang 10, evaluasi syarat dan rukun. Penerapan syarat dan rukun harus hati-hati agar pembagian warisan sah dan adil. Dalam kasus sulit seperti murtad, musyawarah keluarga sering dijadikan jalan tengah dengan hibah atau wasiat agar tetap adil dan harmonis. Lalu kesimpulannya, hukum waris Islam menekankan keadilan dan kemaslahatan. Syarat, rukun, sebab, dan penghalang harus dipenuhi agar warisan sah. Kasus janin, anak angkat, atau murtad menunjukkan bahwa hukum ini fleksibel dan solutif sesuai realitas masyarakat. Sekian, terima kasih pembahasan yang kelima ini.